Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas sembuh, yang sehat semoga bisa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat dari kesehatannya. Bagi yang sedang merasa sulit mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang lapang mudah-mudahan bisa menjadi jalan kelapangan bagi orang lain. Dan semoga kita semua ada di dalam kebaikan serta wafat dalam keadaan husnul khawatimah. Amin. Baik, sekarang kita membahas Yusuf Kala lagi ya. Ini digorengnya habis-habisan nih. Kemarin saya lihat ada segerombolan pemuda itu pakai peci hitam menamakan dirinya sebagai FPPI ya, melaporkan Pak Yusuf Kala atas nama Islam. Jadi sudah salah begitu ya menyebutkan Islam atau menstigma orang Islam jika membunuh orang Kristen itu syahid bla 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 begitu ya. Itu orang bodoh sekali. Saya rasa ini entah ya, ada orang yang memang mencoba untuk mengkapitalisasi permasalahan ini mungkin, karena kita tidak bisa memastikan di belakang orang-orang yang memanfaatkan isu ini itu siapa begitu, tidak bisa. Cuman ya orang-orangnya nampak, ada wajahnya, ada mukanya. Itu permasalahan hukumnya jadi agak ribet begitu. Jadi Pak Yusuf Kala itu bukan hanya dilaporkan oleh pihak yang menyatakan dirinya bagian dari Kristen. Pak JK juga bukan hanya diserang oleh orang yang menyatakan dirinya netral, tetapi diserang juga oleh orang yang menyatakan dirinya Muslim. Ini adalah sebuah kebodohan ya, dalam keadaan permasalahan ini kontroversial. Jikapun memang begitu, apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kala ini adalah bermasalah, permasalahannya ini bukan sesuatu yang disepakati. Jadi tidak seperti misalkan orang yang menginjak-injak Al-Quran misalkan ya, atau menginjak-injak Injil. Apabila misalkan Injil itu dibakar, itu jelas gak bakalan ada yang mengatakan itu bukan penistaan agama. Tapi permasalahan Pak Yusuf Kala sudah yaitu gesmah gitunya, sudah itu permasalahan Pak Yusuf Kala itu tidak bermasalah pada dirinya. Kalaupun dia bermasalah, ini tidak disepakati. Ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan seperti ini, sebaiknya orang itu melihat perkara yang lebih mudah gitu. Itu sebaiknya. Ya ala kulli hal lah. Kita lihat sekarang ada orang ngomong lagi itu, si Farhad Abbas ikut-ikutan. Si Andi Azwan juga udah ikut-ikutan. Si Ade Darmawan kemarin disebutin sama siapa? Sama Yusuf Kala. Saya belum dengar lagi tuh omongannya. Cuman kemarin si Ade Darmawan itu udah jadi bapak-bapak soft spoken ya. Kalau ngomong Pak Yusuf Kala itu bahasa-bahasa caplin dari si Ade Darmawan itu udah nggak ada begitu. Nah itu. Sekarang kita lihat nih si Farhad Abbas. Dia itu kan yang kemarin menuduh, keluar darinya tuduhan kepada Refli Harun ya. Sekarang udah nggak ada tuh. Jadi enak aja orang itu ya, nggak tahu malu. Udah nuduh rame tapi tidak bekerja, tuduhannya udah aja. Minta maaf kagak begitu ya, mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan kagak. Itu susahnya di kita. Jadi mereka itu suka mengatakan kita itu pembenci, mereka itu suka mengatakan bahwa kita itu tidak sopan ya, orang-orang yang tidak memiliki, karena termasuk apalagi saya begitu ya, yang ngomongnya ceplos-ceplos seperti ini. Tetapi yang tidak memiliki sopan santun sama sekali, adab di dalam berkomunikasi, adab di dalam berpolitik, itu sebetulnya mereka. Karena sopan santun itu bukan berbicara dengan pemilihan diksi-diksi yang enak terdengar, bukan itu. Ya, sekarang mana integritas mereka itu? Nah, termasuk yang akan kita saksikan ini adalah perkataan Pak Yusuf Kala yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak akan menjadi presiden apabila tidak ada Pak Yusuf Kala itu. Ini dipermasalahkan sama si Termul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yusuf Kala sudah mengaku sebagai Tuhan begitu ya, gara-gara mengatakan seperti itu. Aduh, ini digoreng lagi. Memang si Jokowi itu jadi malin kundang. Harusnya nanti mungkin 50 atau 70 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan ini akan ada malin kundang versi baru tuh kalau difilmin. Kalau nggak salah kemarin ada ya malin kundang itu filmnya. Saya lihat di Netflix itu
Malin kundang gaya baru. Ini Jokowi juga sepertinya 50 sampai 100 tahun ke depan itu bakal jadi legenda lagi. Ya, Malin kundang gaya baru, entah dikutuk jadi apa ya, jadi patung di Solo mungkin. Sampai gini. Halo, pusing saya mandi Farhat Abbas. Pak Yusuf Kala tampaknya sangat emosional ya. Artinya gini, kalau kita nggak mau dicubit orang, ya kita jangan nyubit orang gitu ya. Artinya pertama mungkin karena emosional, karena tekanan Pak JK juga dilaporkan, kemudian berita-berita yang mungkin yang maksud dia tidak menyangka akan sedasar ini, sehingga Pak JK ini dengan temperamen sehingga sikap kenegarawannya itu udah agak terganggu gitu, karena dia emosi gitu. Ya Farhat, jangan ngomongin sikap kenegarawanan tuh, tanyain sama si Jokowi, dia itu negarawan atau bukan. Itu yang dipinta sama Pak Yusuf Kala itu, apa yang dipinta oleh kita, kok tunjukkan ijazah selesai. Yusuf Kala itu mengatakan, saya percaya Jokowi itu memiliki ijazah asli. Makanya saya mengatakan permasalahan ini sudah bukan hanya permasalahan ijazah, tetapi sudah masuk ke dalam permasalahan bagaimana Jokowi menyikapi permasalahan yang menyangkut dirinya. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi si Jokowi ini nggak pernah menghadapi itu sendirian begitu ya. Pakai buzzer kayak orang kayak kamu nih, Jokowi yang punya masalah, Jokowi yang dipermasalahkan, orang-orang kayak kamunya yang ribet itu. Itu cara Jokowi di dalam menyelesaikan masalah. Coba Pak Yusuf Kala ya, turun langsung begitu loh, supaya orang tidak menjadi berkonflik. Contoh kalimat yang disampaikan oleh Pak JK bahwa kalau dia nggak ada, nggak mungkin Pak Jokowi jadi presiden. Bahkan dialah yang membawa Pak Jokowi dari Solo. Nah, artinya karena beliau Pak Jokowi itu jadi gubernur, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sikap dari seorang negarawan itu tidak boleh seperti itu, karena demokrasi itu bukan karena individual atau perorangan. Sekalipun Ibu Megawati ketua partai PDIP pengusung Pak Jokowi juga tidak boleh berucap seperti itu gitu. Nah, tidak boleh berucap seperti itu. Kamu cuma ngomong tidak boleh itu tidak boleh dari mana? Ini apa ya? Kalau mau mengatakan negarawan bersikap A dan B, kenakinlah itu sama si Jokowi dulu ya. Jangan dulu kenain sama Pak Yusuf Kala. Dan dalam pengertian bahwa ini taman apa namanya ya? Bukan taman nih, ini apa sih bahasanya itu? Imtinan. Imtinan itu dia kalau di dalam bahasa syariatnya ya kita mengatakan imtinan. Imtinan itu mengungkit-ungkit nikmat. Nah, mengungkit nikmat itu haram, tidak boleh kecuali guru kepada muridnya, Tuhan kepada hambanya. Nah, itu ya, itu boleh. Imtinan itu ungkit-ungkit hamba, kalau Allah kena hukum aja, nggak usah dibahas lah itu. Kecuali orang tua sama anaknya dan guru sama muridnya itu boleh. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Nah, kita ini kan katanya si Termul ini orang-orang beradab ya. Katanya kan begitu. Nih kita mau buktikan bahwa Termul ini orang-orang yang paling tidak beradab. Dalam kenyataannya yang membawa Jokowi ke Jakarta itu Pak Yusuf Kala, sebagaimana dikatakan oleh Pak Yusuf Kala, itu kenyataannya. Pada kenyataannya saat Jokowi menjadi presiden ataupun menjadi gubernur, yang bersangkutan ini tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadi tokoh nasional, itu kenyataannya. Cuman memang pada waktu itu elektabilitasnya bagus, ditaikan. Ini salah satu kesalahannya PDI Perjuangan. Tetapi dari segi kehidupan pribadinya Jokowi, mereka lah yang paling berjasa begitu. Sampai dia pada titik sekarang berani melawan Megawati berani melawan Yusuf Kala tuh di situ. Nah, ini ya jasa-jasa yang sudah diberikan oleh PDI Perjuangan. Saya tidak mengatakan jasa yang baik, cuman untuk kehidupan Jokowi itu adalah jasa yang baik. Jasa yang sudah diberikan oleh PDI Perjuangan kepada Joko Widodo, jasa yang sudah diberikan oleh Yusuf Kala kepada Joko Widodo, apakah itu dilihat sebagai sebuah budi oleh Jokowi? Enggak ya. Dia itu, si Jokowi itu, dia adalah simbol malin kundang modern. Saya katakan tadi, di Indonesia itu. Dalam pengertian lain, ini adalah simbol pengkhianat terbesar yang masih hidup, yang ada di depan kita. Saking berkhianatnya, jangankan hanya sekedar Megawati Yusuf Kala, bangsa Indonesia saja sama dia dikhianati.
Itu yang nampak di hadapan muka kita. Nah, orang-orang ya yang mau merapat dengan pengkhianat hanyalah orang-orang yang sifatnya itu pragmatis. Karena saat ini si Jokowi itu bisa memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Entah apa itu mau ketenaran, kemudian atau misalkan itu adalah materi, atau itu adalah keamanan psikologis. Itu yang mereka harapkan dan itu yang mereka hasilkan selama si pengkhianat itu bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Tapi kalau sudah tidak bisa, udah gugur. Makanya mereka itu terus-terusan yang memiliki, yang jadi parasit begitu ya di tempatnya si Jokowi itu, mereka itu habis-habisan bahkan mungkin sampai mati ingin mempertahankan Joko Widodo nanti itu ke anaknya, ke si Gibran, nanti ke anaknya lagi, ke si Etes. Itu seorang demikian karena mereka berjuang bukan karena prinsip, bukan karena satu perjuangan, tapi karena sesuatu yang lain, ima itu ketenaran atau misalkan itu selain itu perut begitu ya dan lain sebagainya. Itu yang dilihat. Ya termasuk si siapa Farhad Abbas ini. Makanya heran mereka itu kepada orang lain punya standar, tapi sama Jokowi nggak punya standar. Jokowi mah mau ngapain aja sama si Termo nggak bakalan dikritik, Dan tidak boleh merasa bahwa dia adalah orang yang punya andil dan Pak Jokowi berterima kasih. Justru kita melihat Pak Jokowi waktu menjadi gubernur, wali kota maupun presiden kepada seluruh partai politik, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh senior pendiri bangsa, pendiri negara, dia mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi jangan kalimat-kalimat sepotong karena Pak Jokowi pernah mengucapkan terima kasih kepada Pak JK sehingga itu merupakan bukti atau rekam jejak bahwa Pak Jokowi berhutang budi kepada ya. Bukan, ini memang pada kenyataannya si Jokowi itu masuk kontestasi perpolitikan nasional yang membawanya itu Yusuf Kala. Maka jika bukan karena Yusuf Kala, Jokowi tidak akan seperti sekarang. Ya tidak akan seperti sekarang, itu bisa jadi lebih bagus, bisa. Mungkin kalau Pak Yusuf Kala yang bukan yang membawa siapa namanya membawa Jokowi, mungkin Jokowi tidak akan sengacapruk sekarang begitu. Ya, atau kalau misalkan Pak Jokowi ini dibawanya dulu sama Gus Dur misalkan, ini gak bakalan ngawur sekarang Jokowi, mungkin saja. Cuman yang jelas kenyataannya ini jangan dilihat nih si Termul mah gak bisa melihat kenyataan. Kenyataannya faktanya yang membawa Jokowi ke kancah nasional itu siapa? Pak Yusuf Kala. Therefore kalau tanpa Pak Yusuf Kala tidak akan begitu adanya. Itu sudah fakta. Ini nanti digoreng jadi Tuhan dan lain sebagainya ya. Bego itu mah. Kita belajar apa namanya hukum syar'i. Udahlah itu akan keluar dari orang-orang yang memang tidak memahami perkara ya. Yang namanya membangun bangsa dan negara ini itu selain takdir ya memang kerendahan hati yang perlu gitu. Sedangkan Pak Jokowi yang aja artinya walaupun satu suara Pak JK tidak akan mempengaruhi buat kemenangan Pak Jokowi juga tetap mengucapkan terima kasih. Nggak ada kalau mau bawa takdir, itu bawa hakikat, jangan bawa kerendahan hati, nggak ada. Ini begonya banget sih Farhad Abbas itu. Pak JK jangan juga merasa satu suara dia atau komunikasi politik kebetulan waktu itu yang mungkin sebagai ketua Golkar atau tokoh Golkar atau bahkan sebagai calon wakil presiden di periode pertama Pak Jokowi tidak boleh merasa emosional seperti itu. Kemudian dengan menggunakan kalimat-kalimat termul gitu. Kalau pengertian termul itu kan sebentar nih, ini orang paling nggak tahu malu ya. Kalau nggak salah ini ada masalah sama Densu. Saya tidak tahu, Denny Sumargo ya. Saya tidak tahu permasalahannya itu apa. Cuman orang nggak tahu malu. Seseorang itu tatkala ucapannya masih bisa dipegang, itu orang masih kita bisa ajak berdialog ya. Kita masih bisa mengajak dia katakanlah untuk berdialektika. Atau selama orang itu punya malu, itu kita bisa berdialektika. Tapi kalau orang itu dia sudah omongannya tidak bisa dipegang, kemudian sudah tidak memiliki malu, meskipun masih punya kemaluan, itu apa? Susah. Dia tuh hidup seenak dirinya saja, tidak memiliki standar. Dia itu hidup di dalam aturan yang dia tetapkan bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya tidak akan, kalaupun salah begitu ya, dia tidak akan mengaku salah. Kalaupun seharusnya dia itu malu dan dipermalukan, dia tidak akan merasa malu. Ini salah satunya orangnya nih, Farhad Abbas. Bahasanya itu Ternak Mulyono. Ya, mereka menggambarkan kalimat-kalimat yang memang menyepelekan, melecehkan. Artinya saya melihat tidak ada perbedaan antara Roy Suryo maupun
para anti Pak Jokowi yang bersifat atau berkata berucap seperti itu terhadap baik Pak Jokowi maupun Pak eh, baru pendukung-pendukungnya. Nih sebentar ya, saya mengajak kepada orang-orang yang lebih besar lagi untuk agak sedikit tajam lah ya mulutnya itu, karena orang-orang seperti ini sudah tidak akan bisa diajak berbicara dengan sopan santun. Kita itu cuman ngomong sama mereka ternak Mulyono begitu ya. Apakah mereka juga nggak ngomong sama kita dengan omongan-omongan yang jelek? Mereka bilang sama kita tuh Pak Keledung, apa bilang terjal begitu, terjal. Apakah kita sakit hati? Kalau saya mah kagak begitu. Yaitu cara berdialektika kontroversial di dalam di dalam ranah ruang publik. Hanya saja begini nih. Ini buruk secara sosial, secara secara interaksi anak bangsa ini buruk betul. Makanya Pak Yusuf kala ini ingin menyelesaikan hal ini. Sudah selesailah. Nanti kan Tremul udah nggak diperlukan lagi sama Pak Jokowi. Kalau Jokowi itu berlapang dada untuk ingin menyelesaikan permasalahan ini sebagai seorang mantan presiden, itu tidak perlu kita ngomongin Farhad Abbas, kita nggak perlu ngomongin Ada Darmawan. Ada Darmawan carilah pekerjaan yang lain, nggak perlu bela Jokowi. Farhad Abbas juga ngapain bela Jokowi kan? Kalau Jokowi ini ingin menyelesaikan permasalahan ini secara gentle sendiri, konflik akan selesai. Tetapi kan kenyataannya tidak. Kita itu cuma ngomong-ngomong mereka Tremul agak sedikit-sedikit begitu ya. Saya juga sering mengatakan mereka bodoh, IQ jongkok, karena memang kenyataannya begitu. Yuk bisa kita buktikan. Karena bodoh itu ada definisinya, IQ jongkok itu ada definisinya. Mereka itu salah satu di antara itu, masuk ke sana. Kita mah cuma ngomong begitu. Mereka mah undang-undang dilanggar. Jokowi mengatakan boleh bikin ribut sekali-kali lah begitu ya di mana di Indonesia. Apa coba? Tuh, mereka begitu. Udah mereka itu punya power. Mau tidak mau ya, mereka itu punya power. Kemudian mereka itu melanggar banyak sekali aturan. Kemudian mereka itu mengatakan hal-hal yang bisa memicu terhadap perpecahan. Tapi memang ngomongnya mereka itu kayak gini, selalu menyerang sama kita itu. Mereka itu orang yang tidak punya adab, ya, ngomongnya kasar dan sebagainya. Itu mah tidak esensial. Kita nih punya kekuatan enggak, punya kekuatan politik enggak, kemudian bersatu di dalam satu naungan kayak si YouTuber Nusantara juga kagak begitu. Itu yang diserang terus karena memang kita tidak ada kesalahan yang lain. Apa pelanggaran yang kita lakukan? Enggak ada, memang tidak ada bahan lain bagi mereka itu untuk menyerang kita kecuali dari kita itu udah kesal begitu ya. Kekesalan kita ini yang mereka anggap sebagai kebencian, padahal itu bukan kebencian. Itu kekesalan yang timbul dari sikapnya si Joko Widodo itu. Aduh, Termul gitu. Nah, kesel. jadi, sedangkan saya sebagai pembela atau relawan terdepan Pak Jokowi itu yang sudah melakukan satu komunikasi dan rapat besar untuk melakukan somasi besar serta melakukan gerakan melawan Pak Yusuf Kalla. Waktu menghadap ke Solo, ya Pak Ketua RJ, itu pesan dari Pak Jokowi adalah tidak boleh menyerang atau mensomasi Pak Yusuf Kalla. Takut. Ya, jadi surat-surat yang sudah kita konsepkan untuk mensomasi baik pendukung Pak Yusuf Kalla maupun orang-orang dekat mereka yang terafiliasi dengan grup kaitannya dengan Roy Suryo dan lain sebagainya, itu ya artinya orang-orang dari Sulawesi itu tidak disomasi. Kita hanya fokus pada bagaimana Roy Suryo bisa jadi duduk di kursi pesakitan di meja hijau nanti. Itu aja fokusnya. Ini yang saya kira kalau di dalam sebuah gerombolan itu, kalaupun benar yang dikatakan begitu ya, Jokowi masih memiliki katakanlah instruksi yang masuk akal untuk menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Ini sudah menjadi gerombolan yang out of hand. Ini sudah menjadi gerombolan yang mereka sendiri sudah tidak bisa mengatur gerombolan itu. Dan ini sudah berbahaya ya. Kalau dulu itu kan di dalam kekerasannya itu kekerasan fisik, sekarang kekerasannya itu kekerasan politik. Seperti yang kita saksikan di media saat ini. Itu mereka juga sudah, kalau misalkan Jokowi sekarang mengatakan begitu ya, kalau Jokowi mengatakan jangan bikin gaduh, jangan bikin hoax, terus kenyataannya malah bikin gaduh, malah bikin hoax, ya itu berarti gerombolan-gerombolan Jokowi ini sudah tidak bisa diatur bahkan oleh Jokowi itu sendiri. Mau jadi apa negara kita kalau seperti itu? Itu kalau Jokowi memang ngomongnya seperti itu, kenyataannya kan kebalikannya.
Jokowi mengatakan tuh penyebar-penyebar hoax itu adalah aset. Dia mengatakan boleh bikin gaduh sekali-kali. Ya apa kalau sudah begitu makin liar lagi. Karena disitulah forum yang terpenting, tanpa perlu atau Pak Yusuf Kala meminta Pak Jokowi memperlihatkan ijazah itu, tidak perlu lagi Pak. Berarti Pak Yusuf Kala tidak percaya dengan Polri. Karena ijazah tersebut sudah di tangan Polri dan sudah diperlihatkan di gelar khusus. Pak Yusuf Kala itu pikirannya simple, Farhat, nggak kayak kamu. Kamu itu kalau udah urusannya ijazah Jokowi ya, pikirannya ribet semua begitu. Polisi, pengacara, relawan, urusannya udah sama. Ini urusannya ijazah, perlihatkan selesai begitu. Ini mau apa sih kalau saya begitu ya? Ini apa di dalam kitab Ihya itu suka sekali kita berbicara perkara-perkara yang ideal itu seharusnya bagaimana ya. Kita lihat pemimpin itu kalau misalkan kalau si Jokowi begitu dipermasalahkan seperti ini ijazahnya. Kan kalau memang asli ijazahnya panggillah Roy Suryo itu ya sebagai seorang bapak begitu ya. Nih Roy Suryo ini saya apa gitu, dia orang Solo kan katanya enggeh kan. Enggeh itu kan di hasil scan fotonya bukan foto saya, di hasil scan ini kan apa namanya itu tidak ada stempel merahnya, di hasil scan tidak ada embossnya. Ini loh Dek Roy begitu ya, perlihatkan apanya ijazahnya. Ini loh Dek Roy, nih ada merahnya, ini ada embossnya, ini ada fotonya. Ini foto-foto saya dulu yo Dek Roy nih. Loh diperlihatkan satu-satu kan ke Roy Suryo. Kan enak. Terus di mana lagi permasalahannya sekarang? Oh Pak, ini saya mau pinjam dulu untuk apa namanya untuk diuji forensik. Ya monggo silahkan. Kasihin aja kan, apa susahnya? Oh nanti ini takut dirobek apa segala macam. Lah kalaupun memang keadaannya begitu ya dirobek segala macam, apakah kita nih orang-orang yang sekarang membela Roy Suryo bakal misalkan membela gestur yang sama dari Roy Suryo? Kalau demikian ya nggak bakal. Kita orang-orang berpikir kok, kita mikir kok. Kalau itu sudah diberikan ya kasihan, silahkan Pak Roy ini diteliti monggo. Tapi ternyata misalkan hasil penelitiannya kan palsu, ya udah terserah kalau begitu. Lah wong itu asli kok, kan selesai. Ya. Selesai. Kita juga bakal bisa melihat ini jika perguliran masalah ijazah ini bergulir dengan hal yang berbeda, mungkin kita juga tidak akan pada pihak ini begitu. Dan diakui bahwa Rizwan ijazah tersebut adalah ijazah asli. Ya. Jadi harusnya dengan ada yang tersangka ini, Pak JK sebagai negarawan harus mengerti bahwa proses hukum itu harus dijunjung tinggi dan dihormati. Sama saja Pak JK merendahkan atau melecehkan kepolisian Republik Indonesia. Ya. Farhat, omongin itu sama si Silvestre itu ya. Omongin itu sama si Silvester, omongin itu sama Jokowi saat permasalahan WUS kemarin. Sampai sekarang nggak ada junjungannya, nggak ada apa ujungnya. Sama permasalahan Morowali tuh, bilangin itu sama Tuhan kamu tuh. Kalau dia tidak percaya dan harus dilihat langsung, diberikan seluruh ijazahnya gitu kepada seluruh masyarakat itu. Jadi ini bukan sikap membela diri lagi, tapi justru ada sikap mengolok-olok, ya. Nah, kemudian ngomporin trik atau cara berkomunikasi Pak JK, menurut saya mengajak kawan-kawan lain untuk melawan Pak Jokowi. Di antaranya menyebutkanlah ada menyebut nama SBY atau Mbak Puan atau partai-partai, sehingga menurut saya kita nggak kepikiran ke situ. Nah kalau Pak Jokowi, kalau Pak JK mau ngajak SBY sama Puan sama AHY itu dilakukannya di belakang. Cuman itu memang yang seharusnya terjadi. Kalau buat saya juga ya harusnya ini semua elemen bangsa harusnya bersatu. Nih kita itu rusak gara-gara orang baik gak mau ngomong. Salah satunya itu. Kenapa mereka itu seperti ini? Karena kita itu tidak memiliki budaya yang tegas. Sekali-kali kayak begitu ya. Kenapa? Nih di dalam agama kita udah rusak. Si Abah Setu, si siapa itu? Gufron, kemudian si siapa si Masya Allah itu Aos si Aos itu kenapa kok bisa seperti itu merajalela begitu ya, kesesatan yang memang betul-betul terjadi di hadapan kita karena orang-orang besar ya nggak mau ngomong, nggak mau mencela, nggak mau mencaci. Itu kalau dicaci sama kita itu apa ya, kompak mencacinya begitu ya, kita kompak mencacinya itu selesai permasalahan itu. Orang-orang karena orang awam itu
tidak terlalu melihat argumentasi yang terlalu dalam di belakang sebuah permasalahan. Tidak, orang awam itu ngelihat, oh ini kata Bapak Anu juga jelek ya, Bapak Anu juga ngomong yang sama. Jadi tatkala orang awam melihat ada orang-orang besar masuk ke dalam suatu permasalahan, kemudian bersikap dengan sikap yang sama, untuk orang awam itu mencukupi. Begitu. Ini permasalahan Jokowi ini gampang sekali diselesaikannya. Ya, sayangnya kan kemarin baru siapa Pak Din Samsudin begitu ya. Pak Din Samsudin kan sudah berbicara, oh lihat, tatkala Pak Din Samsudin itu membela siapa Dokter Tifa itu, kelabakan para termul itu. Makanya mereka menginginkan Dokter Tifa supaya di restoratif justice kan. Padahal kan cobalah jangan cuman Pak Din Samsudin begitu ya. NU kemana? NU udah nggak bisa diharapkan lah dalam masalah ini. Mereka juga sama Jokowi gini. Ya, itu mah susah diharapkannya itu. Ya, gimana ya pada akhirnya ini kepentingan, ini politik ya, mereka punya kepentingan masing-masing. Ya iyalah sudahlah kalau begitu, mau gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di dunia IT yang sekarang penuh dengan AI dan rekayasa media sosial, harus disikapi dengan bijak gitu. Termasuk ketika unggahan ijazah yang tidak tahu apakah itu ijazah asli atau palsu, tapi diteliti adalah foto dari fotokopian atau yang diunggah oleh Sandi terkait dengan ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, tapi ternyata Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah asli. Nah, alhamdulillah aktor intelektual terhadap Bisa menunjukkan ijazah asli versi termul. Kita ngapain ya ngomonginnya udah. Lu gimana ya? Saya minta saran kepada para penonton ini. Kalau misalkan ada, sekiranya ada video-video yang berkualitas, yang bisa kita yang bisa kita reaksi begitu ya, kaitannya dengan permasalahan ini. Atau kemarin ada yang mengatakan, tolong Abah saya tuh direaksi. Ya saya tuh mau masuk ke situ lagi. Cuman jadi susah saya cari jadi nggak masuk di feed begitu, karena kan saya udah lama nih ngebahas masalah Jokowi. Jadi yang kayak gitu nggak masuk di feed. Nah, tolong bagi yang yang punya concern terhadap hal itu, tolong saya minta linknya dengan segala kerendahan hati di kolom komentar ya. Tuh, mudah-mudahan kalau misalkan memang perkaranya itu urgent untuk dibahas, insya Allah akan kita bahas. Nah, permasalahan ini pun nggak bakalan berhenti insya Allah. Cuman kita cari cari hal yang sekiranya manfaatnya agak banyak begitu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.